Pertama, kegiatan ini kita laksanakan karena bertolak dari kondisi sistem pembelajaran yang ada di Mapi. Satu, kita terlampau jauh tertinggal dari saudara-saudara yang lain di Papua dan di Indonesia lainnya, itu satu. Yang kedua, kita selalu mengalami keterlambatan dalam pembelajaran, baik dari sisi buku, ketersediaan guru, penyesuaian kurikulum, lalu bagaimana bisa adaptasi terhadap bagaimana penyesuaian pembelajaran terhadap teknologi dan lain-lain. Yang berikut lagi, tingkat kesulitan transportasi, kehadiran guru di ruang kelas, dan semuanya menjadi permasalahan yang serius. Tapi juga bagaimana mengurangi dampak keterbatasan orang tua terhadap bagaimana membiayai anak untuk membeli buku dan kebutuhan-kebutuhan lain yang ada di lingkungan sekolah. Sehingga saya harus mencari solusi untuk bagaimana mempermudah dan menggantikan tingkat-tingkat kekurangan orang tua, tapi juga kekurangan guru, keterbatasan bagaimana buku pembelajaran dan lain-lain, sehingga kita harus berpikir dengan teknologi kita mempermudah, membangkitkan semangat, kegembiraan bagi anak-anak dalam pembelajaran, tapi juga anak-anak juga bisa dilatih dan dia juga bisa dituntut untuk kreatif, punya inovasi. Salah satunya bagaimana dia membuat konten yang bisa mendidik, konten yang betul-betul edukasinya untuk pembelajaran berdasarkan budayanya. Nah, ini yang kita harapkan, tidak semua sarana, aplikasi, dan konten yang kita sajikan harus semua dari luar dan tidak memberikan pembelajaran yang baik. Untuk itu kita harap melalui teknologi ini anak-anak akan kreatif, akan juga punya inovasi dalam rangka memberikan pengetahuan yang baik terhadap adaptasi, persiapan diri mereka ketika mereka dari kampung berada di distrik, berada di kabupaten, berada di provinsi, tapi juga berada di wilayah pusat ibu kota, baik di Jakarta maupun di Indonesia lain dalam pembelajaran. Yang berikut adalah kita ingin supaya dengan adanya pembelajaran AI ini, kita memiliki buku pembelajaran yang bisa memotong mata rantai pembelajaran buku maupun dari sisi mata anggaran kita efektif, tetapi buku bisa tersampaikan dengan waktu yang sangat amat pendek untuk bisa ada di ruang-ruang kelas. Tinggal kita bagaimana membentuk para guru untuk bisa lebih kreatif, lebih punya inovatif, tetapi juga punya tanggung jawab untuk mencintai pengabdian panggilan tugas mereka sebagai seorang guru. Dengan cara harus ada di sekolah, tetapi juga memberikan pembelajaran bagi siswa dengan lebih leluasa, lebih terbuka. Jadi bisa belajar di mana saja dengan kontrol yang terukur. Artinya supaya tidak terjadi kesalahan dalam hal anak-anak menggunakan teknologi untuk menonton konten-konten yang tidak tepat atau konten-konten dewasa. Ini kita berharap bahwa guru mengontrol anak bisa dari mana saja dia berada, dan ini dilakukan secara otomatis 24 jam, dan ini yang kita harapkan bisa membantu kita untuk membawa anak-anak ke masa depan. Yang berikut, karena kita mengejar kecepatan, kita sudah terlalu tertinggal lama, dan kita butuh kecepatan untuk anak-anak kita bisa mengerti tentang pembelajaran, tetapi juga menguasai teknologi, karena teknologi hari ini menjadi tuntutan untuk kita bisa kuliah, anak-anak kita kuliah, anak-anak kita bisa kerja, tapi juga anak-anak kita bisa kreatif dalam pengembangan ekonomi. Ini yang kita harapkan hari-hari ini, persiapan mereka untuk adaptasi pada dunia kerja. Jadi tidak hanya untuk pembelajaran di sekolah, tetapi teknologi untuk membawa mereka ke kesiapan kerja, tetapi dia bisa lebih leluasa dalam menghasilkan uang untuk kehidupan keluarganya melalui penguasaan teknologi yang hari ini sedang kita ajarkan. Kita harapkan anak-anak Mapi ke depan bisa lebih kreatif dan tidak seperti di zaman kami. Waktu dulu kita masih sangat terbatas dan semuanya pakai surat, terus kita harus cari tempat-tempat pembelajaran yang sangat sulit, dan itu yang kita potong mata rantai saat ini. Mungkin itu. Baik, kalau untuk sekarang kan materi dan juga sumber daya manusianya, Pak. Kalau dalam sarananya, karena jangan sampai ada kesenjangan sosial, ada yang sudah memiliki handphone dalam satu kelas, tapi ada juga yang belum, sehingga juga ada perasaan minder yang muncul, Pak. Baik, kalau untuk sarana, khusus handphone pasti kita beli. Jadi kita sedang masukkan dalam perencanaan untuk pembelanjaan handphone, lalu kita ke depan
minimal akan siapkan adik-adik laptop, dan ini kita sudah mulai sebenarnya dari tahun lalu. Khusus untuk adik-adik yang kita kirim kuliah di Jawa dan ada separuh di Musamus, itu juga kita bagi laptop separuh. Tetapi karena keterbatasan maka kami harus lanjutkan di waktu sekarang. Jadi di waktu sekarang itu kita harapkan adik-adik kita akan kasih handphone, sehingga pertemuan hari ini dengan orang tua itu untuk memberikan pesan kepada orang tua, mereka bantu kami untuk menjaga, karena orang tua yang nanti jaga anak-anak pegang handphone ini, bantu tolong simpan, jangan sampai anak-anak main lalu HP jatuh, pecah, dan akhirnya orang tua harus berpikir bagaimana ganti kembali. Tetapi juga orang tua juga tidak salah menggunakan handphone yang pemerintah berikan untuk anak-anak bisa pakai belajar. Harapan kita ke depan memang selain handphone, tetapi juga laptop nantinya ke depan kita akan berikan secara bertahap, tetapi juga penguatan jaringan internet melalui penguatan pembelajaran Starlink, ataupun hal yang lain yang sudah tadi disampaikan oleh pemateri berkaitan dengan secara offline mereka bisa belajar. Ini yang kita lakukan upaya sambil teman-teman dari Kominfo untuk komunikasi lebih kepada kementerian lembaga, secara khusus di Kementerian Kominfo berkaitan dengan penguatan akses internet yang ada pada ruang Kementerian Kominfo. Itu yang kita harapkan. Lalu dengan suasana ini kita juga berharap Kementerian Kominfo akan melihat ini sebagai sesuatu yang baik dalam rangka mencerdaskan anak-anak bangsa. Minimal ada gerakan dari Kementerian Kominfo untuk memberikan kami ruang khusus terhadap penguatan jaringan internet di MAPI. Mungkin itu. Gama.mip ini for education, untuk pendidikan, boleh yang bawa. Sedangkan di sini kalimatnya saja pasti harus sangat tinggi memang. Tapi dengan kita awal dulu